Tak pernah jauh, Dia selalu tahu apa yang kau perlu dalam hidup ini. Jangan bersedih dan bersusah hati, Tuhan takkan pernah ingkari janji. Asalkan percaya dan tetap setia, Dia sanggup pulihkan hati yang luka. Masih Shalom ada saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita memulai saat teduh kita hari ini dengan tema Stressed to be Blessed. Mari kita baca di Alkitab dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Renungan hari ini, bagaimana cara kita mengatasi stres? Adalah hal yang harus kita tahu di masa sekarang ini. Banyak beban, tantangan, tuntutan seringkali membuat kita menjadi tertekan atau down. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang menjalani kehidupan tak mudah. Bisa dikatakan hidupnya penuh dengan tekanan. Tetapi dari Daud kita akan belajar bagaimana cara mengelola stres kita, bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah tekanan yang kita hadapi. Inilah yang akan kita temukan dalam bacaan firman Tuhan hari ini, yang merupakan isi dari Mazmur Daud. Yang pertama, Daud percaya bahwa ia memiliki Tuhan. Tuhan adalah segalanya dalam hidupnya. Daud menyatakan Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun, melindungi, menyediakan segala kebutuhannya. Demikianlah pula dengan kita. Layaknya domba yang diurus gembalanya, kita pun jaminan bahwa Tuhan mempedulikan kita, merawat kita dengan baik. Saat kita merasa tertekan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan mempercayai Tuhan, Ia mengubah kita dan hati kita, memperbarui pikiran kita, serta memulihkan hubungan kita dengannya. Yang kedua, saat kita stres, kita harus beristirahat atau rest. Daud menggambarkan seperti domba baringkan di padang berumput hijau. Tuhan mau kita beristirahat. Di dalam istirahat, kita mengistirahatkan tubuh kita, membangkitkan kembali semangat kita, serta mericas energi dan emosi-emosi positif, serta menerima kenyamanan di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Ketiga, saat kita stres adalah kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Seperti gembala, Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Stres adalah ajakan untuk kita datang kepadanya dan memperoleh tuntunan. Tuntunan itu dapat kita peroleh melalui doa, firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas persoalan hidup kita, memberi kita hikmat dan ide-ide baru, dan tuntunannya kita tidak takut sekalipun di situasi yang berbahaya. Keempat adalah kita harus mengimani kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, mengurapi, melimpahkan kemurahannya di dalam hidup kita. Jadi, saat kita stres, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, percayakan diri kepada Tuhan. Kedua, beristirahat. Ketiga, meminta petunjuk kepada Tuhan. Yang keempat adalah mengimani kebaikan Tuhan. Pokok doa kita hari ini adalah, Tuhan, aku sungguh bersyukur kepada Engkau, gembalaku yang baik. Saat jiwaku mulai tertekan,
Ingatkan selalu untuk mempercayakan diri kepadamu, beristirahat, mencari petunjuk darimu, dan selalu mengimani kebaikanmu. Dalam nama Yesus, amin. Jadi hikmat Tuhan hari ini adalah tidak ada cara terbaik untuk memulihkan stres selain kita datang kepada Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat teduh hari ini Tuhan, yang mengajarkan kita bagaimana kita mengatasi stres. Tuhan, terima kasih saat teduh kita mengajarkan tentang kita terus mempercayakan Tuhan, kita terus meminta petunjuk pada Tuhan, dan kita boleh beristirahat sejenak, beristirahat dahulu, dan kita mengamini setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka Tuhan yang mengalami tertekan, yang mengalami stres Tuhan, yang mengalami persoalan hidup ya Tuhan. Kau yang berikan jalan terbaik Tuhan, Kau memberikan jalan keluar untuk setiap problem masalah mereka yang mereka sedang alami ya Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk setiap mereka ya Tuhan. Kau berikan kesabaran ya Tuhan. Kau berikan terus Tuhan hati yang penuh dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus, hati yang terus tertuju kepada Engkau Tuhan di setiap masalah mereka ya Tuhan. Ada mukjizat Tuhan terjadi atas setiap masalah mereka, ada berkat Allah turun, ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada berkat pengharapan ya Tuhan. Biar kemenangan demi kemenangan boleh terjadi atas setiap mereka Tuhan yang mengalami Tuhan stres ya Tuhan, baik dalam ekonomi ya Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha setiap mereka, baik dalam studi mereka ya Tuhan. Kau berikan Tuhan jiwa kesegaran Tuhan, Kau berikan setiap mereka Tuhan kesegaran batin Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang melimpah terus setiap mereka ya Tuhan. Jiwa-Mu yang menyegarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang melakukan rencana-rencana indah yang Kau telah sediakan buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you.